Perkenalkan, nama saya Arum. Pekerjaan sehari-hari sebagai sekretaris. Halo, nama aku Putu. Aku bekerja sebagai administrasi. Menurut aku, tari itu suatu ekspresi sih, ekspresi untuk diri sendiri ketika kita emosi, ya kan? Karena banyak orang yang butuh pelepasan emosi gitu. Itu sih. Tari menurut aku pribadi ya, semacam kayak mengeksplorkan ekspresi kalian, mood kalian, terus emosi kalian, sebagai pelampiasan gitu loh. Mencintai dunia tari itu dari kecil, dari TK mungkin. Dari TK, terus berlanjut ke SD, SMP, lanjut lagi ke kuliah, sempat vakum, balik lagi sekarang. Jadi udah dari kecil sih, dari TK. Dari TK udah mulai nari. Aku suka menari sejak kecil itu ketika aku SD ya. Itu ketika aku sudah suka, aku akhirnya diikutkan untuk sanggar. Pertama kali aku masuk sanggar, dan waktu itu ada tingkat kelas kan ya. Nah, waktu awal tingkat kelas itu ya sekitar 6 bulan akhirnya aku ikut lomba gitu kan. Ya alhamdulillah ya juara, walaupun nggak juara yang tertinggi juga gitu kan. Akhirnya berlanjut sampai SMP, terus berhenti waktu SMA itu. Akhirnya aku berlanjut lagi ketika kuliah dan juga sampai sekarang. Jadi dulu kan aku tinggal sama nenek ya. Kebetulan memang nenek aku tuh dulu perias pengantin gitu, dan pengen banget cucunya itu bisa berkesenian gitu, entah itu nari, entah itu sinden. Tapi kalau tari tuh waktu itu diceritainnya tuh kayak, kalau tari tuh harus syukurah dulu, nanti kamu nggak boleh makan gorengan. Nggak mungkin kan kalau aku nggak makan gorengan tuh, itu adalah makanan paling favorit. Jadi otomatis aku lebih milih nari. Nah dari situ deh, dukungan dari lingkunganku, dukungan dari nenekku, orang tuaku juga, jadinya lebih semangat nari sih. Sampai dicariin sanggar di pelosok-pelosok. Itu sih yang bikin aku jadi semangat ikut nari. Menyenangkan sekali soalnya. Lebih suka tari mana? Secara pribadi sih tari Indonesia. Yang lebih aku suka itu tari Jawa Timur. Contohnya kayak Remo. Aku paling suka waktu itu menari Remo Monali yang klasik itu aku suka. Terus kalau yang kedua itu aku juga suka tari Bali, apalagi terutama tari Legong. Soalnya secara pribadi itu tari Legong itu gambarannya sangat banyak, apalagi diperankan oleh 3 orang kan ya. Satu condongnya itu bermain 2 kali masuk. Itu yang menurut aku favorit banget ketika aku mendapatkan peran condongnya. Yang pasti dari Indonesianya sejauh ini, karena aku masih belajar ini ya, tari Jawanya Banyuwangian, jadi aku lebih suka Banyuwangian. Aku juga suka Jaipong juga, Jaipong, Banyuwangi, jejer-jejer gitu aku suka. Dan kemarin sih mulai tertarik sama yang ada di Jawa Tengah. Itu sih, pengen banget belajar itu. Klasik. Kalau klasik dulu deh ya. Kalau klasik itu setauku dia gerakannya itu udah pakem ya, dan nggak boleh dirubah. Dan kalau untuk nari ini tuh ada syarat-syarat tertentu yang harus harus dimiliki oleh seorang penari. Dan nggak selalu kita bisa nariin tari klasik gitu. Kalau tari tradisi masih itu itu dekat banget sama kehidupan sosial kita dimanapun, dan seringnya sih dibawain di setiap kegiatan acara, misal penyambutan gitu kan, kayak gitu kali ya. Ya tentang budaya deh kayaknya. Hobinya menari ya, jadi akhirnya aku melampiaskan emosi aku ini secara pribadi itu melalui tari, dan itu berpengaruh banget di kehidupan aku lebih bisa konsentrasi, lebih bisa mengatur emosi, terus lebih bisa juga untuk melestarikan juga ke generasi-generasi
berikutnya, terutama generasi ponakan saya sendiri. Seberapa besar tari lumping? Besar sekali. Karena dengan menari itu kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri gitu, mengenal bagaimana sih tubuh kita itu mau seperti apa sih gitu. Kita kenal sama diri sendiri, kita kenal dengan tubuh kita sendiri, kita bisa belajar disiplin, daya ingat kita juga terlatih. Jadi memang benar-benar berpengaruh sih. Terlebih memang kalau misalnya menari itu bisa bikin mood kita jadi bagus. Sulit sih awalnya, memang apa ya, kalau kita berkesenian tuh, seni tuh ibaratnya harus dilihat banyak orang gitu intinya, kalau buat aku ya. Dan sekarang kita nggak mungkin lah bisa ngumpul-ngumpul secara langsung, kan nggak mungkin, dan memang sangat berpengaruh sih, apalagi kondisinya tidak menentu, kita masih belum bisa untuk terus bertatap muka secara langsung. Jadi memang dengan kondisi yang saat ini, dunia seni cukup berpengaruh sih, apalagi kalau lagi latihan. Karena kalau latihan virtual tuh memang bisa, tapi vibe-nya, semangatnya itu nggak seperti kalau kita ngumpul bareng sama teman-teman gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Jadi memang sangat berpengaruh aja. Ya semoga aja cepat selesai sih pandeminya. Susah sih ya, karena emang kalau diadakan dengan secara virtual, kita lebih nggak bisa melihat detailnya juga gitu kan. Terus juga kita suasananya itu juga kurang, kita nggak suasana untuk berkumpul dengan teman-teman secara langsung, dan melalui virtual itu beda banget gitu kan. Apalagi kalau secara langsung itu lebih kalau menurut aku pribadi sih lebih cepat hafal gitu daripada virtual. Oke, selama gabungin di Sanggar Kembang Maja ya, saya punya keluarga baru yang pasti ya, punya keluarga baru yang benar-benar care, yang peduli, dan nggak cuman kita belajar tari aja, tapi kita belajar apa ya, teknik, tips juga. Jadi untuk teman-teman yang nanti pengen gabung sama Sanggar Kembang Maja, jangan ragu deh, jangan takut. Aku nggak bisa nari nggak, karena memang di sini pelatihnya pun juga profesional dan sangat sabar. Otomatis kita akan dilatih secara profesional juga. Tenang aja. Selama ikut Sanggar Kembang Maja ini, jujur aku akui, kan karena tubuh aku ini sudah vakum, ya otomatis kita belajarnya lagi lebih awal. Untungnya pelatihnya juga profesional, sabar gitu kan. Yang rada-rada lemot juga kita gitu kan, apalagi bentuk badan kita nggak seperti dulu gitu kan. Ya dia benar-benar memperhatikan lah ya gitu kan. Jadi menurut aku sih Sanggar Kembang Maja ini memang profesional banget. Harapannya semoga tari tradisi itu nggak cuman berhenti di sini, tapi ada anak-anak bangsa yang lain, adik-adik kita mau belajar tari tradisi. Kalau bisa malah kita yang ngajarin mereka ya. Kita belajar di Sanggar Kembang Maja, tularkan ke mereka, ajak bergabung, kita belajar bareng supaya tari tradisi itu terus berkembang. Untuk aku pribadi, hari ini untuk kedepannya janganlah sampai berhenti di generasi kita gitu kan ya. Kita dapat ilmu, kita bisa menyalurkan ilmu kita ke generasi-generasi yang selanjutnya. Karena jika ini berhenti dari generasi kita aja sih sayang banget gitu kan, sayang banget, nggak ada yang melestarikan, nanti juga ya terpendam gitu kan, sayang banget. Orang luar aja masih mau mempelajari tradisional kita, masa iya mau berhenti di sini saja. Nah, jangan lupa, kalian udah nonton kan? Jangan lupa subscribe ya, dan juga nyalain tombol loncengnya, dan juga klik like-nya, itu penting. Komen juga kalau kalian punya pertanyaan apa aja tentang tari, berapa daftarnya, berapa bulanannya, daftar langsung komen di sini. Jangan lupa juga follow Instagram aku @arumnavitadewi, dan juga Instagram Sanggar Kembang Maja @kembang_maja. Dan juga follow IG aku lu_ice. See you.